Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maidina. Saya salah satu dosen dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dari program studi PGSD. Adapun mata kuliah yang saya ampu berhubungan dengan keSD-an, salah satunya adalah pembelajaran kelas rangkap. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yang dimana satu teori dan satu praktek. Akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pembelajaran kelas rangkap di kelas. Adapun deskripsi mata kuliahnya, pembelajaran kelas rangkap ini adalah salah satu kajian lintas disiplin ilmu yang dapat mengantar mahasiswa mampu merancang dan mengaplikasikan pembelajaran kelas rangkap yang sesuai dengan aturan-aturan pembelajaran kelas rangkap yang sebenarnya atau pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Adapun pembelajaran kelas rangkap yang dilakukan mahasiswa yaitu mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan adanya interaksi mahasiswa secara langsung dalam mempraktikkan pembelajaran sehingga mahasiswa mampu berorientasi untuk menghasilkan pembelajaran kelas rangkap yang ideal dalam berbagai macam kondisi. Adapun manfaat dari mata kuliah ini, setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, mahasiswa menghasilkan pembelajaran kelas rangkap yang ideal dalam berbagai macam kondisi. Adapun manfaat dari mata kuliah ini, setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, mahasiswa program studi PGSD mampu menguasai atau memahami serta mempraktikkan pembelajaran kelas rangkap yang ideal sesuai dengan aturan pembelajaran kelas rangkap. Adapun capaian lulusannya, capaian sikap, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang keempat, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun keterampilan umum, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Keterampilan khususnya, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, serta yang kedua, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial, melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan SBDP. Adapun penguasaan pengetahuannya, yang pertama itu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar dan mengelola pembelajaran kelas rangkap yang berlandaskan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah pembelajaran kelas rangkap ini meliputi hakikat, tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap yang ideal dan terjadi di lapangan, prinsip dan model pembelajaran kelas rangkap, prinsip didaktik dan metodik, serta prosedur pembelajaran kelas rangkap, aneka model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap, pengelolaan dan pengorganisasian kelas rangkap, sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar kelas rangkap, kurikulum untuk kelas rangkap, serta rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas rangkap atau RPP untuk pembelajaran kelas rangkap. Adapun strategi perkuliahan yang digunakan yaitu yang pertama ceramah yang diberikan oleh dosen, kemudian diskusi, belajar terstruktur dan mandiri, kemudian untuk pembelajaran kelas rangkap.
Evaluasi yang digunakan adalah sikap dan keterampilan yang dilakukan atau dimiliki oleh siswa, baik itu dalam bentuk tes atau dalam bentuk praktik. Adapun materi dan bahan perkuliahan itu yang pertama dari Jalil 2004, pembelajaran kelas rangkap, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta Universitas Terbuka. Yang kedua ada Little 2013, prinsip dan pola dasar PKR serta aneka model pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap. Kemudian yang terakhir ada modul dari saya sendiri sebagai acuan pembelajaran di mata kuliah ini. Adapun tugas-tugas yang akan diberikan yaitu tugas terstruktur diberikan pada saat perkuliahan, baik itu secara mandiri atau berkelompok, dan tugas praktik di kelas yang akan dikumpulkan melalui akun SIAKAD masing-masing mahasiswa, ya, melalui akun SIAKAD UMN Al-Wasliyah. Adapun kriteria penilaian yang berlaku, yang pertama itu ada nilai kuis sebanyak 5%, kehadiran 10%, dan tugas terstruktur atau mandiri 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nilai tersebut akan berkontribusi untuk nilai akhir. Bila dosen tidak hadir setelah 10 menit, silahkan mahasiswa menghubungi dosen via telepon atau WhatsApp. Kemudian mahasiswa minimal wajib hadir 75% dari jumlah perkuliahan kita yang akan kita rencanakan satu semester ke depan. Kemudian apabila mahasiswa tidak hadir, harus ada pemberitahuan baik itu secara tulisan atau melalui pesan WhatsApp. Kemudian mahasiswa dan dosen memakai pakaian yang rapi dan sopan sewaktu pelaksanaan perkuliahan, tidak memakai kaos oblong dan memakai sandal. Kemudian mahasiswa memiliki komitmen untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengerjakan semua tugas yang disepakati secara bersama. Baik, mungkin itu saja pengenalan RPS dan kontrak perkuliahan kita untuk mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, baik. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita untuk pertemuan yang keempat ya, untuk mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari kenapa alasan perlunya kita mempelajari kelas rangkap terutama di sekolah dasar. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari ya apa alasan perlunya kelas rangkap itu. Nah, siapa nih yang masih ingat materi kita yang pada minggu yang lalu mengenai pentingnya pembelajaran kelas rangkap sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini? Alasan kenapa pentingnya kita terutama di SD, di mahasiswa PGSD itu mempelajari kelas rangkap ini. Oke, kemudian hari ini kita akan lanjut bagaimana aja sih proses atau model yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah mengelola pembelajaran kelas rangkap. Prinsipnya itu yang pertama, dalam kelas rangkap itu, walaupun kita mengajar lebih dari satu kelas dalam waktu yang bersamaan, yang pertama kita harus perhatikan dulu keserampakan kegiatan belajar. Artinya pada saat kita mengajar kelas rangkap, kita harus tetap mengajar di waktu yang sama, walaupun kita mengajar di kelas yang berbeda, ya. Kemudian
kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Di sini artinya ketika kita mengajar kelas rangkap karena kita beralasan, oh saya ngajar lebih dari satu kelas, jadi saya hanya fokus ke kelas saya saja. Tidak seperti itu ya. Di kelas rangkap itu kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau kadar mereka belajar juga harus sama antara kedua kelas tersebut. Misalnya kelas kita sendiri dan kelas yang kita rangkap. Kemudian ketika kita mengajar kelas rangkap, juga kita harus memperhatikan kontak psikologis guru dengan murid. Jadi jangan gara-gara kita mengajar kelas rangkap, itu bukan kelas kita, nggak usah kita open, tidak seperti itu. Jadi walaupun kelas kita lebih dari satu kelas, kita harus tetap memperhatikan peserta didik kita. Walaupun nanti kelas rangkapnya modelnya seperti apa nanti kita akan pelajari, tetapi kontak psikologis kita dengan siswa-siswi kita itu harus tetap berlangsung. Walaupun kelasnya kita menghadapi lebih daripada satu kelas. Kemudian pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Nah, dalam kelas rangkap kita juga harus memanfaatkan sumber belajar yang efisien. Jangan nanti gara-gara kelas rangkap itu lebih dari satu kelas kita mengajar pada waktu yang bersamaan, nanti kita hanya memberikan mereka tugas. Ya, mungkin selama ini kita di sekolah dulu ya, di SD sering nggak kita digabung satu kelas itu guru ngajarnya lebih dari satu kelas, kita dikasih tugas saja. Jadi gurunya habis itu pergi. Pernah mengalami seperti itu? Erunisa, pernah nggak di sekolah dulu? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi kita hanya dikasih tugas. Nah, pada saat kalian nanti menjadi guru tidak seperti itu lagi. Jadi kalian sudah tahu nih bagaimana mengajar kelas rangkap yang baik. Walaupun kalian itu mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan, kalian juga harus memanfaatkan sumber belajar yang ada di kelas itu. Jangan hanya mereka dikasih tugas, tetapi mereka tetap mendapat proses pembelajaran yang baik. Nah, kita sekarang akan melihat model kelas rangkap seperti apa aja sih yang ada. Mungkin kalian selama ini pernah mengalami ada kelasnya yang digabung ya. Kelas 1 dan 2 misalnya di SD, atau kelas 5 dan 6 digabung menjadi satu ruangan. Atau ada juga gurunya satu orang ngajar nih di kelas 4 sama kelas 5 misalnya. Itu mungkin kalian belum tahu selama ini itu model apa sih? Model kelas rangkap seperti apa sih? Rupanya model kelas rangkap itu banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nih, contoh yang pertama itu ada model 2-1-1. Di sini 2 kelas, 1 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Jadi ada 2 tingkatan kelas di situ, misalnya kelas 4 dan kelas 5. Tetapi mata pelajarannya cuma 1, sama-sama matematika misalnya. Digabunglah di dalam 1 ruangan. Ya, kalau kemudian ada lagi model 2-2, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Nah, ini pernah nggak kalian mengalaminya pada saat di sekolah dulu mungkin? Ada 2 kelas, misalnya kelas 4 dan kelas 5, kemudian mata pelajarannya berbeda, kalian diletakkan di dalam 1 ruangan. Pernah? Belajarnya dalam 1 ruangan? Pernah. Itu adalah salah satu contoh model 2-2-1. Jadi ada 2 kelas, kemudian 2 mata pelajaran kalian digabung dalam 1 ruangan karena gurunya tidak datang itu tadi. Kemudian ada model 2-2-2. 2 kelas, 2 mata pelajaran di 2 ruangan. Nah, ini yang biasa terjadi ada ya, datang guru masuk, guru piket misalnya, atau guru yang lain, guru kelas sebelah, datang memberikan tugas sama kelas yang nggak datang. Mungkin kalian di PPL juga gitu dulu ya, di magang 1, 2, dan 3 misalnya. Ada guru yang nggak datang di sebelah, kalian datang memberikan tugas sama mereka atau membuka pelajaran mereka. Sebenarnya itu kalian sudah merangkap kelas. Jadi modelnya itu adalah model 2-2-2. Ada 2 kelas, 2 mata pelajaran yang berbeda di 2 ruangan. Jadi kalian menghadapi 2 kelas pada saat waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya kita ngajar di kelas A dulu, misalnya jam 8, kemudian di kelas B jam di kelas misalnya di kelas 1 jam 8, di kelas 2 jam 10, itu bukan kelas rangkap namanya karena terjadinya bukan pada waktu yang bersamaan. Kalau kelas rangkap kan di waktu yang bersamaan. Misalnya kita lagi ngajar nih di kelas 4, tiba-tiba kelas 5 itu nggak ada guru, maka kita masuk juga inisiatif nih daripada mereka ribut, jadi kita masuk juga ke kelas itu. Sebenarnya kalian udah mengajar kelas rangkap model 2-2-2 ini.
Kemudian ada lagi model satu kelas, satu mata pelajaran, ya. Kemudian topiknya berjenjang. Banyak sebenarnya model kelas rangkap ini banyak disesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan, ya. Jadi ada model 33. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Coba kalian lihat contohnya. Nah, ini coba baca, Nabila, coba baca nih. Seorang guru sedang mengelola pembelajaran di kelas 4 dan kelas 5 di dalam satu ruangan kelas dalam waktu yang bersamaan. Kompetensi dasar dan indikator juga difokuskan pada dua pelajaran yang berbeda. Nah, kira-kira ini model apa yang sedang diterapkan oleh berdasarkan teks di atas? Siapa yang tahu? 221 ya. 221. Oke, kita lihat ya, kita cek benar nggak? Oke, benar Nabila. Kita tepuk tangan ya, kasih aplaus buat Nabila. Itu adalah model 221. Kenapa 221? Karena guru mengajar di kelas 4 dan di kelas 5, tetapi dalam satu ruangan. Nah, dalam satu ruangan, jadi itu namanya model 221. Berarti kalian sudah paham ya, yang mana model 221 misalnya. Nanti ada contoh lagi nih, tanya pada yang lain ya. Nih, ada, coba lihat, nampak? Oke, coba baca siapa ya? Fairuzia. Oke, coba baca kasus Pak Ahmad. Halo Fairuzia, bisa dengar suara Ibu? Fairuzia? Nggak dengar ya? Kita coba ke siapa lagi? Ke Anissa. Anissa, halo Anissa. Bisa dengar suara Ibu Anissa? Khairunisa, kita ke Khairunisa aja ya. Khairunisa, bisa dengar? Ya, oke. Silakan baca Khairunisa. Pak Ahmad. Harus mengelola pembelajaran di dua tingkatan kelas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi jumlah murid yang ada di setiap kelas berjumlah 20 siswa. Model apa yang sesuai digunakan Pak Ahmad? Oke, setiap kelas berjumlah 20 siswa ya. Nah, kira-kira model apa nih? Model 222, Bu. Oke, benar ya. Model 222. Kenapa? Karena kalau kita ambil model 221 nanti siswanya terlalu banyak, lebih dari 30 siswa. Jadi di SD itu kan siswa itu diminimalisir itu jangan lebih dari 30 siswa. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan keributan. Jadi apabila kita mengajar kelas rangkap, siswanya berjumlah lebih di atas 40, kalau kita jumlahkan atau lebih di atas 30, alangkah baiknya kita menggunakan model 222. Kenapa? Karena jumlah siswanya terlalu banyak. Nanti kita payah mengatur posisi duduknya, kemudian kita payah mengatur siswa itu harus seperti apa di dalam kelas. Nah, kapan kita biasa menggunakan model 221 misalnya? Itu tergantung karena kondisi keadaan biasanya kurangnya ruang kelas ya. Misalnya ada kelasnya tidak cukup atau siswanya memang sedikit, itu boleh kita menggunakan 221 karena dia digabung di dalam satu ruangan. Jadi PKR ini kita tidak ditentukan harus pakai model 221, harus pakai 222, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini ada kasus dari sebuah berita. Sebenarnya kelas rangkap ini sering dibuat ya, terutama di SD. Kalian bisa lihat berita di internet, kemudian di koran itu sering dibuat pembelajaran kelas rangkap karena berbagai alasan. Nah, ini ada satu kasus ya, Ibu ambil dari berita Kompas ya, di Desa Lidi, Kecamatan Palu, Kabupaten Sikat, NTT. Ya, ada satu sekolah itu umurnya udah 4 tahun, tapi sekolah tersebut kalian bisa baca ya,
KBM-nya itu masih di masih di ruangan atau di tempat darurat atau di rumah warga. Nah, yang hanya tersedia itu hanya 2 ruangan, dua tempat ya, yang bisa dipakai oleh siswa untuk belajar, dan itu pun masih berupa berlantai tanah, kemudian dindingnya masih bambu. Nah, kira-kira kalau hanya ada 2 ruangan, hanya ada 2 ruangan ya yang tersedia, sedangkan kelas di SD itu kan ada 1 sampai 6 ya. Ya kan, Herunisa? Ya. Nabila, ada 1 sampai 6. Kira-kira model apa nih yang bisa kita gunakan ketika kita dihadapi permasalahan seperti ini? Ya, Herunisa, mikrofonnya belum hidup kayaknya. Model apa? Model 222, Bu. Kalau 22 kan belum cukup karena siswa SD-nya ada 6 kelas, ya ruangnya hanya 2. Kita bisa pakai model 333. Benar nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira model 333? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kita bisa pakai model 33, yaitu 3 kelas ya di dalam 331 boleh. 3 kelas, kemudian 3 mata pelajaran di dalam 1 ruangan. Jadi kelas 1, 2 dan 3 itu di 1 ruangan. Kelas kemudian 4, 5, 6 di 1 ruangan. Jadi boleh dipakai 331 ya. Sorry, bukan 333, 331. Jadi di dalam 1 ruangan. Jadi seperti itu. Kita pembelajaran kelas rangkap ini adalah ibaratnya memberikan solusi kepada sekolah atau pada saat kita mengajar ketika ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan kita mengajar di dalam 1 kelas, 1 mata pelajaran. Jadi ini solusinya. Kemudian ketika guru tidak ada, jadi mereka tetap dapat pembelajarannya. Ya. Jadi sudah paham sampai di sini mengenai model-model pembelajaran kelas rangkap yang bisa kita aplikasikan di sekolah? Paham, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah paham, kita lihat nih tugasnya ya. Baik, ini tugas kelompok ya. Jadi kalian boleh menganalisis ya, cari 1 berita di media cetak atau online atau YouTube apa saja mengenai pembelajaran kelas rangkap. Kalian boleh ambil 1 ya, seperti tadi kasus yang Ibu berikan contohnya. Kemudian kalian analisis apa alasan diterapkan pembelajaran kelas rangkap. Seperti tadi, apa alasannya? Di kasus yang Ibu berikan tadi. Alasannya tadi kan karena kelasnya tidak cukup ya. Kelasnya tidak cukup, kemudian sehingga mereka hanya belajar di 2 ruangan darurat saja. Sehingga kita bisa menggunakan model 331 tadi. Jadi kalian silahkan cari beritanya apa saja mengenai pembelajaran kelas rangkap. Mau di mana saja kejadiannya tidak masalah. Kemudian model apa yang cocok digunakan? Nah seperti tadi yang cocok digunakan adalah model 331 ya. Jadi kalian lihat sesuai dengan sumber berita yang kalian cari. Kemudian kemukakan alasan memilih model tersebut. Misalnya seperti tadi kita sudah memilih tuh model 331. Kenapa? Karena model 331 ini bisa kita gunakan pada saat mengajar di sekolah tersebut. Kita bisa membagi ya anak-anaknya kelasnya di kelas tinggi dan kelas rendah kita gabung menjadi 1 ruangan. Makanya modelnya 331. Jadi gimana sampai di sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham ya? Oke, baik, kehadiran kayaknya semua hadir ya di sini. Jadi ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada yang ingin ditanyakan? Nabila, Ana, Nurul Anissa, Khairunisa, Pas, Bu. pas ya? Ya, oke, baik, sudah paham semuanya ya. Mudah-mudahan nanti ketika mengajar di sekolah bisa diaplikasikan, terutama di SD itu sangat sering terjadi pembelajaran kelas rangkap ya. Apalagi kita di Indonesia masih banyak kekurangan guru, kemudian kekurangan ruang kelas ya.
ruang kelas atau karena bencana alam musibah. Jadi itu sering terjadi. Makanya kita mahasiswa PGSD ini sangat memerlukan materi mengenai pembelajaran kelas rangkap agar kalian semua bisa mempraktikkan pembelajaran kelas rangkap itu yang benar atau yang ideal, bukan yang sering terjadi di lapangan. Jadi sekarang mungkin kalian sekolah dulu atau kalian lihat sendiri ketika magang itu masih terjadi pembelajaran kelas rangkap yang belum ideal. Kenapa? Masih gurunya hanya memberikan tugas, kemudian tidak ada kontak psikologis antara siswanya. Ini kerjakan halaman sekian ya, gurunya pergi. Jadi sebenarnya ketika kita mengajar kelas rangkap tidak seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus kita jalankan. Oke, baik. Kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa tatap muka ya, bukan lagi tatap maya seperti ini. Kita akhiri dengan nasru minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita tutup